Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan akan segera membaik seiring situasi ekonomi domestik yang semakin kuat. Purbaya menilai perbaikan ekonomi domestik akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia dan pada akhirnya mendorong penguatan mata uang Garuda. Purbaya yakin perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akan semakin membuat Indonesia sebagai tujuan investor. Selain itu, dorongan masuknya aliran dana asing atau capital inflow ke dalam negeri juga akan semakin meningkat. Menkyu memproyeksikan pada tahun ini ekonomi berpeluang didorong mendekati 6% seperti diketahui berdasarkan data JISDOR. Rupiah sempat melemah ke kisaran Rp16.800 per dolar Amerika dalam beberapa hari terakhir. Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa ke arah 6%, akan dorong ke arah. Jadi kalau itu mereka udah yakin, jadi ada nggak usah takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, anak modal akan masuk ini, dan orang Indonesia yang ngalin uangnya di sana juga luar negeri akan balik. Kenapa dia akan? Pemirsa, ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi 5,89 juta rupiah. Ribuan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Dalam aksinya, masa buruh menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta dari 5,72 juta rupiah menjadi 5,89 juta rupiah. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di Jakarta. Kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,89 juta rupiah merupakan batas minimum agar pekerja di Jakarta tidak terus mengalami defisit setiap bulannya. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Selain menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta, masa buruh juga mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan upah sektoral dan pengesahan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Haidek Channel. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menuntaskan penetapan upah minimum provinsi tahun 2026. Dan secara nasional, DKI Jakarta kembali menempati posisi sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi yang mencapai 5,72 juta rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menuntaskan penetapan upah minimum provinsi tahun 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli pekerja, sekaligus menyesuaikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan, dengan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi gubernur dalam menetapkan UMP setiap tahun. Secara nasional, rata-rata kenaikan UMP 2026 berada di kisaran 5 hingga 7%. DKI Jakarta kembali menempati posisi sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi yang mencapai 5,72 juta rupiah. Disusul Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua, Papua Tengah, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Sementara UMP Jawa Tengah menjadi yang terendah yang mencapai 2,31 juta rupiah. Disusul Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.
UMP 2026 menjadi acuan upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan berfungsi sebagai jaring pengaman upah di tengah dinamika ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada triwulan 4 2025 mencapai 496,9 triliun rupiah. Realisasi investasi pada kuartal 4 ini tumbuh 9,7% secara tahunan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada triwulan 4 2025 mencapai 496,9 triliun rupiah. Tumbuh 9,7% secara tahunan. Capaian investasi tersebut ditopang penanaman modal asing sebesar 256,3 triliun rupiah, tumbuh 4,3% secara tahunan, dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN 240,6 triliun rupiah, tumbuh 16,2% secara tahunan. Realisasi investasi asing sepanjang triwulan 4 terbesar berasal dari Singapura yang mencapai 4,8 miliar US dollar, diikuti Hong Kong 3,4 miliar US dollar, dan China 2,1 miliar US dollar Amerika Serikat. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan ekonomi serta perbaikan iklim investasi menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi memang investasi luar negeri ini tetap terjaga karena mereka melihat bahwa di kuartal keempat ini kita menjaga selalu juga stabilitas dari politik, stabilitas ekonomi, itu yang mereka lihat, dan kebijakan-kebijakan kita terutama menyangkut bagaimana kita mencoba memperbaiki iklim investasi kita ini kan terus berjalan. Jadi we are keep reforming ourselves in terms of policy, regulasi, dan yang lain-lain. Jadi ini direspons positif oleh para investor kita. Sepanjang triwulan 4 2025, kontribusi investasi luar Jawa lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 249,4 triliun rupiah, sementara investasi di Pulau Jawa sebesar 247,5 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai 1.931,2 triliun rupiah. Capaian tersebut melampaui target investasi yang ditetapkan untuk 2025 sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Nilai investasi sepanjang tahun 2025 juga meningkat 12,7% dibandingkan realisasi investasi tahun sebelumnya. Capaian realisasi tersebut ditopang dari penanaman modal dalam negeri sebesar 1.030,3 triliun rupiah atau 53,4% terhadap total investasi, meningkat sebesar 26,6% secara tahunan. Sementara realisasi PMA tercatat 900,9 triliun rupiah, meningkat 0,1% secara tahunan. Berdasarkan negara, Singapura kembali menjadi negara asal investor dengan jumlah penanaman modal terbanyak di Indonesia, mencapai 17,4 miliar dolar Amerika. Diikuti Hong Kong sebesar 10,6 miliar dolar, China berada di posisi ketiga dengan investasi 7,5 miliar dolar Amerika. Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang. Upaya pemerintah menjaga stabilitas politik dan ekonomi serta perbaikan iklim investasi diakui menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.